hutan yang meletus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di perjalanan dan menuju salah satu hutan di sini yang masih cukup lumayan alami lah. Terlihat dari pohon pinus yang ada di sekitar saya. Sebetulnya dari pohon pinus ini, dari kebun pinus ini nanti akan ada hutan asli. Jadi pohon-pohonnya bukan pohon pinus seperti ini. Dan rencananya kita mau nyari hewan di sini. Sekaligus ada salah satu target yang ingin saya bahas hari ini terkait salah satu ulat yang dianggap bagi beberapa orang sangat berbahaya dan sangat berdampak buruk, teman-teman. Ya, ulat tersebut adalah ulat batu, teman-teman. Kita akan cari, kita akan sambil nyari hewan juga di sini. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu, dan di sini saya sudah menemukan salah satu hewan. Wow. Lihat. Jadi ini adalah cucurut atau curut. Terlihat dari moncongnya atau mulutnya yang tuh beda coy, beda sama tikus. Ini sepertinya terlindas atau mungkin terinjak sama manusia atau bisa juga sama predator coy. Dan dia ini punya defense atau pertahanan, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tuh, cucurut. Oke, yuk. Di hadapan saya ini ada salah satu kotoran. Ini bisa musang, bisa juga garangan coy, ataupun otter. Dan di kotoran tersebut terdapat kupu-kupu yang sangat luar biasa keren. Kalau menurut saya ini coraknya benar-benar langka banget. Motifnya juga aduh keren banget coy. Cuman dia itu hinggapnya di kotoran seperti itu. Dan bukan hanya kupu-kupu tersebut saja, ada beberapa hewan lain seperti lalat, ada juga kepik, semut, bahkan ada belalang coy. Keren. Jangan dia kayak itu nak gitu. Tapi ini kalau wow, sepertinya ini lubang tarantula. Menuju naon itu? Menuju ngalah ke tasnya lah. Bapak pasang si bapaknya. Eta nami alatna naon bu? Kadukul. Oh kadukul. Si Ati mana ya? Nah
sekarang kita akan coba turun ke pinggiran sungai, karena targetnya sebetulnya ulat yang memang berada di bebatuan seperti sungai-sungai seperti ini. Oke, kita akan turun dulu. Mudah-mudahan dapat. Wow, targetnya sudah dapat dan tepat banget berada di hadapan saya. Kamera bisa sini. Dari tadi kita nyari-nyari di sepanjang pinggiran sungai dan bebatuan. Akhirnya targetnya kita temukan, lihat. Dan inilah. Wow, ini juga ada, Dot. Nih. Wow, sebelah sini ada. Ini adalah ulat batunya, coy, tuh. Dan ini adalah ulat yang memang tuh dia ngerayap. Wow. Oke. Nih. Jadi di lokasi-lokasi batu seperti ini merupakan habitat dari ulat jenis batu satu ini. Karena dia itu memiliki ciri khas beda sama ulat-ulat lain yang tempat tinggalnya itu berada di tempat-tempat lembab serta bebatuan seperti ini. Dan saya akan coba ambil, nanti kita kumpulkan dulu dan kita bahas secara lebih rinci serta tes. Oke? Akhirnya sudah selesai misi pencarian ulat batu yang saya akan bahas dan tes kali ini. Dan tadi butuh banget perjuangan, kita menyisiri pinggiran sungai, terus nyari-nyari juga di bebatuan. Dan itu semuanya sebetulnya tidak mudah, teman-teman. Dan sebelum ke pengetesan, seperti biasa, karena tadi kita medannya sangat-sangat ekstrim, terus cukup lumayan jauh juga. Jadi buat konten kali ini, trekking kali ini, saya menggunakan celana panjang dari Consina seri Gibraltar, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa saya menggunakan celana panjang Consina seri Gibraltar ini? Tentunya ini sudah berbahan material 100% cotton, water resistant dan anti UV protection tentunya. Serta memiliki beberapa fitur, antara lain yang pertama sudah breathable. Jadi ketika kalian trekking jauh kemanapun ini nggak akan gerah banget. Terus yang kedua, tentunya celana ini ringan banget ketika kalian gunakan dalam posisi ataupun keadaan apapun. Dan tentunya bahan dari celana ini tuh kuat banget, teman-teman. Serta tentunya sudah water resistant. Dan di sini juga ada beberapa kompartemen. Yang pertama ada 2 side pocket di bagian kiri dan kanan, lalu 2 back pocket juga tentunya dengan zipper ya, teman-teman. Lalu juga ada 2 side tie pocket yang ada di belakang. Jadi kalian bisa memasukkan barang-barang kalian seperti dompet, handphone, dan lain sebagainya. So, buat kalian semuanya yang pengen celana panjang dari Consina yang saya gunakan kali ini, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di hadapan saya ini sudah ada beberapa ulat batunya, dan ini tadi saya kumpulkan dari beberapa batu yang ada di pinggir sungai. Kalau kita melihat dari bentuknya, memang ini berbeda dengan ulat-ulat yang biasanya saya temukan lah. Karena untuk ulat bulu, untuk spesies ulat bulu ini mencapai ribuan, teman-teman. Bahkan sebetulnya mungkin ini adalah kesekian kalinya saya membahas terkait ulat bulu. Bahkan ulat-ulat jenis lain pun sudah pernah saya bahas, mulai dari ulat
berbulu beracun serta ulat berduri yang memang sangat-sangat beracun. Dan itu adalah beberapa ulat yang memang ketika saya tes ada yang memang hoax untuk efeknya, ada juga yang betul atau yang benar, bahkan ada juga yang mungkin orang lain itu belum pernah mengalami ketika bersentuhan ataupun mengalami efek dari ulat. Contohnya seperti ulat bajra merah yang ada di sekitar saya, dan itu pernah saya tes, bahkan efeknya sampai menyerang ke bagian dalam, teman-teman. Banyaknya pembahasan ulat yang pernah saya tes dan pernah saya lakukan juga, ini membuat saya kadang-kadang banyak juga pertanyaan, apakah memang sudah dibahas apa belum tentang ulat-ulat beracun yang ada di sekitar kita nih, teman-teman. Khususnya sebetulnya udah banyak banget, mulai dari ulat yang beracun yang memang efeknya itu ada standar, bahkan ada yang memang lebih menyakitkan juga sudah pernah lah. Pokoknya buat pembahasan ulat itu semuanya kalian bisa lihat di video-video saya berikut ini, teman-teman. Bagi beberapa orang, tentunya ulat adalah salah satu hewan yang sangat ditakuti dan sangat menggelikan. Di balik bentuknya yang menggelikan dan mengerikan seperti ini, ulat juga ternyata memiliki beberapa keunggulan ataupun pertahanan ketika mereka berada di alam. Sebetulnya kenapa ulat-ulat itu dibekali dengan racun ataupun bulu-bulu, karena mereka juga sebetulnya adalah untuk menghindari dari para predatornya. Dan seperti inilah salah satu contohnya. Dan kenapa saya ingin membahas tentang ulat batu satu ini? Karena di beberapa artikel juga ataupun di beberapa sosial media, saya sempat melihat ada beberapa orang yang mengalami efek begitu menyakitkan, bahkan mengerikan, sampai ke kayak efek borok lah gitu, teman-teman, ketika bersentuhan dengan ulat batu ini. Itu postingannya saya kurang tahu, yang jelas itu ada di sosial media. Terus ketika saya baca beberapa artikel juga, ternyata untuk jenis ulat bulu ini hampir sama disandingkannya itu beritanya itu sama ulat tanah. Jadi efeknya itu kadang-kadang sampai membuat anggota tubuh yang memang kena sama bulunya itu bisa sampai mengalami pembusukan, borok dan lain sebagainya. Dan itu sebetulnya mungkin kalau menurut saya bisa benar, bisa juga enggak gitu, teman-teman. Karena untuk racun ulat bulu kita tidak bisa menyepelekannya begitu saja, coy. Dan sekarang saya akan coba mengetes salah satu ulat yang ada di hadapan saya. Ini adalah ulat batu. Dan bagaimana sih nanti ketika kita berhadapan dengan ulat seperti ini, khususnya mungkin nanti kalau misalnya bulunya itu kena ke kulit kita, apa yang harus kita lakukan, nanti akan saya sampaikan, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba dulu, kita akan tes dulu efeknya itu seperti apa ketika bersentuhan dengan si ulat batu. Oke, sahabat alam, kita akan tes ulat bulu batu. Kali ini di tangan saya kembali. 1, 2, 3. Tarat. Lihat, coy. Jadi ternyata emang bener sih untuk efeknya itu nggak bisa disepelekan. Jadi ini dapat nggak kamera? Lihat tuh, kalau saya kerutkan seperti ini sebetulnya tadi saya mengetes beberapa kali si ulat batu tersebut dipukul-pukul seperti ini agar bulunya itu menancap di pori-pori kulit saya. Dan efeknya sebetulnya yang pertama, ini bedanya itu bukan hanya sekedar gatal, namun di sini tuh ada rasa panas serta sakit, dan kurang lebih hampir sama lah sakitnya itu kayak ulat bajra yang biasa lah. Cuman dia ini sakitnya itu tidak terlalu intens gitu, teman-teman. Cuman emang areanya di sini agak sedikit panas
Dot cabak seetik nih kulitnya eta tah. Ih, panasnya. Dan ini benar-benar gatal banget. Feeling saya ini bakalan agak lebih besar lagi. Ini sebetulnya baru ada beberapa menit. Ini terlihat bentolan-bentolan seperti ini. Tuh, kalau saya kerutkan seperti ini tuh. Ini cukup lumayan sakit juga, coy. Tuh. Jadi fix berarti si ulat batu ini sebetulnya memang memiliki dampak terhadap tubuh kita ketika bersentuhan dengan bulunya, namun mungkin tidak separah yang ada di berita-berita yang saya baca, teman-teman. Bahkan katanya bisa sampai mengalami pembusukan dan lain sebagainya. Sebetulnya mungkin itu lebih kepada mitos lah, karena kita ketahui bersama masyarakat Indonesia itu kadang-kadang selalu melebih-lebihkan berita yang kadang-kadang padahal itu tuh sebetulnya adalah hoaks yang belum jelas kebenarannya. Makanya bahkan di video saya beberapa tahun yang lalu pernah saya membahas dan mengetes salah satu ulat yang ini tuh bahkan artikelnya itu sampai tembus, beritanya itu sampai tembus ke luar negeri bahwa katanya ulat bajra tersebut itu berbahaya. Mungkin nanti ini adalah cuplikan videonya, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa lihatlah pembuktian-pembuktian terkait ulat-ulat yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang bagi beberapa orang itu dianggap sebagai ulat yang begitu berbahaya dan mematikan. Memang ada ulat-ulat yang berbahaya, namun tidak ada yang sampai mematikan khususnya di Indonesia. Mungkin saja ketika terkena kepada orang yang memiliki alergi itu mungkin bisa lebih parah, teman-teman. Tapi sejauh yang saya lihat di beberapa pemberitaan, nggak ada orang yang meninggal dunia akibat ulat, khususnya ulat bulu, teman-teman. Tuh, dan tadi juga saya ingin memberitahu bahwa langkah ataupun trik ketika kita hinggapi oleh ulat bulu, terutama si ulat bulunya itu ketika masuk ke dalam pori-pori kulit kita. Nah, ini kenapa sih ulat bulu bisa menyebabkan bentol-bentol ataupun gatal seperti ini? Sebetulnya kalau misalnya bulu-bulunya itu nggak patah ataupun nggak masuk ke dalam pori-pori kulit kita, itu tuh nggak bakalan menyebabkan bentol seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita obati. Nah, untuk pengobatan ketika kita terkena ulat bulu sebetulnya ini tuh ada beberapa trik. Yang pertama, harus dicuci dulu ya, sebetulnya harus dicuci dulu. Setelah dicuci bisa pakai solatip atau solasi, itu kan untuk merekatkan ya, teman-teman. Nah, terekatkan ke sini terus pek seperti itu biar bulu-bulunya yang nancep di kulit kita itu terbawa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa menggunakan rempah-rempah kayak bawang putih, bawang merah. Kalau saya sih biasanya kalau di rumah pakai bawang putih, biar melawan panas juga, biar racun-racunnya juga ikut keluar. Tapi kalau misalnya memang sudah ada obat-obatan dari dokter ataupun dari rumah sakit, itu bisa, coy. Kalau saya ini udah bawa salep, ini khusus salep yang selalu saya gunakan ketika mengalami sengatan serangga lah. Jadi tinggal kita oleskan saja seperti ini. Tek, tuh. Ih, dot jadi makin gede sih ya. Jadi makin gedenya. Dan saya yakin nih, ini pasti bakalan lebih gede lagi, teman-teman. Soalnya udah kelihatan tuh kayak apa ya, kayak bata tuh. Anjir, ngiri coy. Oke, mungkin untuk pembahasan hari ini itu saja. Jadi ini mengobati rasa penasaran saya dan sekaligus membuktikan apa yang tersebar di sosial media terkait pemberitaan si ulat batu ini akan menyebabkan efek yang sangat mengerikan. Ternyata itu hoax, teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.